akan kita lakukan satu kali lagi, yaitu grand final apresiasi tenaga lini lapangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah sangat setia dan aktif ya di grup. Jadi ada beberapa pertanyaan secara japri ya, japri kepada saya terkait dengan aktivitas di grup, misal ya, kalau saya nggak komen di grup itu menambah penilaian nggak? Padahal tidak ya Bapak dan Ibu. Izin ya, tidak ada penilaian-penilaian di luar yang sudah kita sepakati ya. Jadi kalau ada penilaian pasti kami informasikan. Jadi aktif dan tidak aktifnya Bapak dan Ibu di grup itu tidak mempengaruhi kami ya, tidak mempengaruhi penilaian. Sudah ada sejak awal kita infokan bahwa penilaian itu ada dua, penilaian awal dan penilaian akhir. Ingin mengingatkan saja Bapak dan Ibu terkait kegiatan kita di tanggal 26 Juni 2024 ya. Jadi alhamdulillahirabbil alaminnya ya, kami sudah mendapatkan hasil penilaian selama Bapak dan Ibu melakukan aktivitas. Alhamdulillah juga Bapak dan Ibu adalah orang-orang terbaik yang mewakili seluruh provinsi ya, yang mewakili seluruh provinsi dari sekian banyaknya tenaga lini lapangan yang ada di seluruh provinsi. Bapak dan Ibu lah yang ditunjuk di tahun ini untuk mewakili masing-masing provinsi. Kami sangat kesulitan jika memang kemarin tidak ada prosesnya. Namun proses itu sudah Bapak Ibu lalui dengan sportivitas yang cukup tinggi dan kekompakan yang alhamdulillah luar biasa di tahun ini ya Bapak dan Ibu, sangat baik dan berkompetisi dengan sehat ya. Dilihat dengan sportivitas dari Bapak dan Ibu, tidak ada senggol menyenggol. Karena kami yakin Bapak dan Ibu adalah para juara-juaranya di tingkat provinsi. Tinggal satu langkah lagi ya Bapak dan Ibu untuk ke tingkat nasional. Apapun itu hasilnya di grand final ya. Di grand final itu adalah satu pencapaian. Dari momen saat ini saja itu sudah pencapaian dari Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu adalah juara-juaranya tingkat provinsi ya. Memang kalau di dalam satu kompetisi kami tidak melihat menang atau kalahnya ya, karena masing-masing Bapak dan Ibu cukup berkontribusi, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Itu sih yang penting ya Bapak dan Ibu. Bukan hanya dinilai, kami hanya bagian kecil dari penilaian ya seluruhnya. Namun semua apa yang Bapak Ibu lakukan adalah satu amal ibadah yang baik. Bukan hari ini yang kita capai. Ini hanya penilaian sangat kecil bagi kami ya. Kami di sini hanya ingin memberikan penghargaan kepada Bapak dan Ibu. Satu, penghargaan Bapak dan Ibu yang sudah diberikan oleh provinsi adalah kesempatan Bapak dan Ibu untuk bergabung ke kami ke Semarang ya. Kami sudah menghimbau untuk seluruh memberikan reward. Salah satu rewardnya adalah memberangkatkan Bapak dan Ibu ke Semarang. Namun kalau kondisi dari provinsi itu ada keterbatasan ya, mohon Bapak dan Ibu memaklumi. Kami dari pusat hanya bisa menghimbau bahwa momen ini adalah momen yang baik untuk memberikan penghargaan dengan mengantarkan Bapak dan Ibu ke Semarang mengikuti grand final. Nah, itu adalah harapan kami seluruh provinsi bisa mengikutkan pesertanya ke Semarang untuk melakukan kegiatan tahapan lanjutannya yaitu grand final. Nah, sekaitan dengan kegiatan grand final itu, kami mau menginformasikan apa sih jadwal-jadwal kegiatan kita di tanggal 26 dari pagi sampai siang, sampai sore hari ya. Izin, dari pagi sampai sore hari kita akan melakukan aktivitas ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi rundown yang sudah kita informasikan juga ke provinsi, ini juga nanti akan saya share ke Bapak dan Ibu. Terkait dengan jadwal, yaitu kami harapkan Bapak dan Ibu yang sudah dibantu oleh BKKBN Provinsi, difasilitasi untuk hadir di acara Gladi Resik di tanggal 25 Juni
jam 5 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa hadir pada acara gladi risik, tidak usah risau ya, karena kami sudah berkoordinasi dengan BKKBN Provinsi ya terkait dengan lokasi ya, lokasi tempat Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan aktivitas. Kita akan gladi resik. Gladi resik itu di hotel ke tempat kegiatan di ballroom. Setelah gladi resik grand final, nanti kami akan melanjutkan gladi resik di apresiasi ya. Apresiasi itu adalah momen penghargaan seluruh KBN yang melakukan lomba dalam rangka Harganas. Itu siang hari akan disampaikan oleh Bapak Kepala, dan hadir Pak Kepala dan para bupati, termasuk nanti Bapak dan Ibu juga akan hadir di acara apresiasi di siang hari. Jadi memang gladinya akan panjang, namun jika Bapak dan Ibu tidak bisa sampai selesai, tidak dipermasalahkan ya, dan Bapak dan Ibu ya. Yang penting besoknya tanggal 26 Bapak dan Ibu tuh harus hadir ya di acara grand final. Kami buka registrasi jam 7 sampai jam 8. Kami mengusahakan on time ya Bapak dan Ibu untuk kegiatan ini, karena siang harinya akan ada lagi kegiatan yang kebetulan panitianya adalah kami juga. Jadi jam 7 sampai jam 8 akan ada registrasi, kemudian pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KB. Kemudian nanti akan ada laporan penyelenggaraan apresiasi di tahun ini, nanti akan saya sampaikan kepada para pejabat yang hadir di pagi hari. Kemudian pengumuman 5 terbaik masing-masing kategori tenaga lini lapangan. Nanti yang akan disampaikan oleh Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan. Kemudian setelah diumumkan, jadi gini Bapak dan Ibu, masing-masing kategori teknisnya seperti ini, masing-masing kategori akan semuanya naik ya, penyuluh KB akan kami naikkan semua di panggung, kemudian akan diatur berjejer rapi sehingga Bapak dan Ibu bisa terlihat di atas panggung. Kemudian di momen itu kami akan menyelenggarakan yang namanya pemilihan favorit sebetulnya ya. Ini adalah games saja ya Bu. Pemilihan favorit kategorinya adalah busana. Karena tahun lalu kami minta peserta untuk membawa pakaian tradisional provinsi masing-masing bagus-bagus Bu. Sayangnya momen itu kami tidak memberikan sesuatu apapun gitu ya. Jadi dengan sukarela mereka menggunakan dan cakep-cakep ternyata hasilnya. Dan di momen ini alangkah baiknya kalau kita memberikan apresiasi kepada teman-teman Bapak dan Ibu sekalian yang menggunakan pakaian busana daerahnya. Siapa nanti yang memilih? Yang memilih adalah Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di ruangan itu. Nanti kita akan kasih link G-form dengan nanti kan Bapak dan Ibu akan kami kasih nomor ya, nomor peserta, dan ini acak. Jadi karena juri tidak ada dari provinsi mana dan mana, jadi kriterianya adalah orisinal daerah, kerapian dan keindahan ya. Tentunya nanti akan kami pasangkan pin ya Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah nomor yang akan nanti kita pilih. Jadi peserta yang hadir semua termasuk Bapak dan Ibu kategori lain bisa memilih peserta yang favorit per kategori. Ya, yang dipilih adalah peserta pria dan wanita untuk 3 kategori, yaitu penyuluh KB, PLKB non ASN dan kader IMP. Itu satu pasang. Namun kalau KBL hanya satu pasang ya, karena sudah sepasang, jadi kami hanya memvote satu pasang saja pada kriteria KB Lestari. Ya, di momen yang tadi yang Bapak dan Ibu semuanya sudah naik per kategori, disitulah akan diumumkan 5 besar. Nanti 5 besar itu akan maju 5 langkah ya dari seluruh barisan yang ada di belakang. Nah, pada tahapan demikian juga untuk
kategori lainnya ya, setelah penyuluh KB, kemudian PLKB non ASN naik dengan mekanisme yang sama ya, semua naik seluruhnya ke depan, kemudian dibacakan 5 kategori, dia agak maju 4 atau 5 langkah dari barisan. Nah, setelah itu semua peserta akan turun ya. Setelah semua 4 kategori sudah dibacakan, semua peserta akan turun dan kami akan setting grand finalnya. Nah, untuk penilaian grand final, sebentar. Biar Bapak dan Ibu yang nantinya dipilih menjadi terbaik ya untuk tahun 2024 ini, sebentar saya mau kasih tahu nih bocorannya. Bocoran terkait dengan siapa 5 besar itu akan sebentar. 5 besar itu ngapain sih mereka ya setelah dipilih form penilaian. Oke. Jadi bocorannya Bapak dan Ibu. Oke. Sudah tampak ya. Ini adalah lembar penilaian 5 besar grand final ya. Kategori per kategori. Jadi kami ada 2 alternatif untuk 5 besar pada saat grand final. Kemarin kami sudah infokan ke jurinya itu ada 9 orang dan masing-masing kategori akan dinilai oleh 3 orang juri. Untuk grand final ada 2 alternatif ya. Pertama, 5 besar tersebut akan naik ke atas panggung dan diundi nomor urut siapa yang akan maju dulu ya, kan ada 5 ya, akan maju dulu, kemudian maju terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari juri. Kemudian akan dibacakan satu pertanyaan yang sama untuk semua peserta 5 besar itu. Itu alternatif pertama. Namun dengan syarat bahwa kan yang nanti yang lainnya itu yang 4 itu akan dipasangkan headset ya. Kami belum melihat atau belum geladi apakah headset itu benar-benar tidak bisa dia mendengarkan percakapan pada saat peserta pertama gitu ya. Pertanyaan itu yang paling penting. Nah, jika besok kita geladi dan aman headsetnya, Bapak dan Ibu tidak mendengar, itu akan kita lanjutkan ya. Itu alternatif pertama. Namun jika headset yang sudah kita atur masih ada terdengar suara-suara yang di luar musik di dalam headset, maka alternatif keduanya adalah seperti tahun-tahun lalunya, kita menyiapkan 20 soal untuk masing-masing satu pertanyaan satu peserta ya. Jadi ada 2 alternatif. Karena kita belum geladi dan belum tahu sarana prasarana di sana memungkinkan atau tidak. Jadi ada 2 kemungkinan alternatif mekanisme. Jika yang pertama pakai headset, ternyata headsetnya tidak berfungsi dengan baik, ya, Bapak dan Ibu masih mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh juri, maka itu tidak jadi, ya. Atau ada peserta yang mengatur tekniknya atau seperti apa dimodifikasi sehingga dia mendengar. Kalau kita melihat pada saat itu kita lihat ada kecurigaan bahwa salah satu peserta ada yang bisa mendengar pertanyaan juri, maka dengan secara otomatis dan kami akan rubah sistem itu menjadi satu pertanyaan satu peserta ya Bapak dan Ibu ya. Karena kita mau lihat sportivitas dari Bapak dan Ibu sekalian, karena Bapak dan Ibu sekalian adalah teladan di tahun ini. Jadi kita mohon kerjasamanya, dan mekanisme ini ada beberapa mitigasi ya. Artinya jika satu tidak berhasil, maka cara lain yang akan kita berikan. Sehingga Bapak dan Ibu juga sudah merasa
bahwa apa yang kita berikan adalah adil bagi seluruh peserta, ya, Bapak dan Ibu. Nah, gitu mekanismenya. Nah, lembar penilaian yang akan dinilai oleh para tim juri, ya. Jadi per kategori ada penyuluh KB, PLKB non ASN, kader IMP, dan KB Lestari. Nah, nih Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu nanti tidak terkaget-kaget yang 5 besar, ya, yang 20 orang besar pada saat grand final. Saya udah bocorin nih, ya, terkait dengan penilaian Bapak dan Ibu. Please, nggak usah stres, ya. Ini dalam rangka menurunkan stres Bapak dan Ibu sekalian nih, saya memberikan informasi ini, ya. Sehingga Bapak dan Ibu sudah tahu apa yang akan dilakukan nanti di atas panggung. Kemarin saya infokan bahwa salah satu manfaat dari orientasi yang Bapak Ibu lakukan selama 3 hari, ada terkait dengan program, ada terkait dengan public speaking, itu sangat bermanfaat nih pada saat grand final, ya. Kan di sana diajarkan Bapak Ibu bagaimana cara mengontrol emosi gitu kan. Pada saat yang waktu yang tidak begitu lama, Bapak dan Ibu diberikan pertanyaan dan harus menjawab dengan waktu yang sudah ditetapkan. Nah, materi-materi pada saat orientasi nih saya sudah infokan dari awal bahwa sangat berguna nanti pada saat grand final, ya. Seperti tahun lalu misalnya ada beberapa pengalaman Bapak dan Ibu bisa lihat, ya. Bisa lihat mekanisme bagaimana grand final itu berjalan, ya. Bisa dicek di rumah baca gimana sih yang tahun lalu gitu kan. Nah, yang satu yang jelas bahwa pertanyaan tahun lalu tidak kami keluarkan di tahun ini, ya, karena Bapak dan Ibu sudah melihat di YouTube dan dari tahun ke tahun memang sudah berubah. Dan yang membuat soal itu adalah para juri, ya. Juri kami sudah rapatkan dengan para juri sehingga soal-soalnya juga sudah disiapkan oleh para juri. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan penilaian grand final. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk penilaian grand final nanti semua nilai akan 0, ya, dimulai dari awal. Jadi gini, pada saat kita membacakan 5 besar, itu memang ada nilai hasil Bapak dan Ibu melakukan aktivitas, ya, baik di penilaian profil, penilaian video sesuai dengan kriteria tim juri, ya kan, karena berbeda ya videonya, ya. Jadi video di YouTube itu berbeda penilaiannya dengan video yang di tahap awal, ya. Jadi video di YouTube itu nggak ada hubungannya dengan penilaian yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, ya. Itu YouTube bagian lain, bagian dari karena jurinya adalah pemirsa masyarakat di luar sana, jadi tidak ada hubungannya dengan antara penilaian video dengan yang ada di juri, ya, dalam rangka penilaian awal dengan penilaian di YouTube, ya. Sekali lagi tidak ada hubungannya. Jadi yang 5 besar itu dikumpul atas dasar profil, penilaian profil yang bobot-bobot yang awal saya sampaikan, penilaian unjuk seni, orientasi, dan wawancara, ya. Wawancara, ada lagi nggak ya kemarin, ya? Wawancara, profil, video, unjuk seni, kemudian saat orientasi, dan kuis Bangga Kencana. Ada 5, ya. 5 tahapan itu nilai-nilainya sudah kami kumpulkan dan hasilnya 5 besar. Situ memang ada nilai misalnya penilaian A, kategori penyuluh KB, Ibu A misalnya, Ibu A atau Bapak A mendapatkan nilai 500 sekian. Nah, pada saat grand final nilai itu tidak ada, tidak masuk lagi kembali ke grand final. Satu, karena penilainya berbeda, ya. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi yang 5 besar, misalnya urut 5 saja dia, ya, 5 besar dia dari sekian angka dia di urut 5. Nah, itu masih punya kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik. Bisa saja yang urut 5, nilai total yang 5 besar itu dia kecil, tapi pada saat grand final karena semua
nilai kita kosongkan, artinya kembali ke nol, artinya kesempatan Bapak dan Ibu itu masih banyak peluangnya untuk menjadi nomor 1, 2, 3 maupun harapan 1 dan harapan 2 ya. Jadi izin mohon dipahami bahwa perbedaan penilaian pada saat penilaian awal yang 5 tahapan yang sudah Bapak Ibu lalui itu berbeda dengan penilaian grand final. Ya, jadi grand final itu semua tidak ada modal, nol semua ya. Jadi pure pada grand final itu adalah penilaian yang kita gunakan sekarang ini yang saya sampaikan yang hari ini. Lembar penilaian nominasi 5 besar. Apa kriterianya? Itu pemahaman atas pertanyaan atau kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban. Itu ada 70% bobotnya. Ini yang dinilai oleh 3 juri per kategori ya, hanya 3 juri per kategori yang akan menilai. Kemudian juga kecakapan penyampaian saat menjawab pertanyaan, baik sikap, kepercayaan diri Bapak dan Ibu, cara Ibu menjawab, karena Bapak dan Ibu adalah salah satu tugasnya adalah penyuluhan. Baik nanti KB Lestari ya, Bapak dan Ibu KB Lestari juga bisa melakukan penyuluhan ya secara tidak langsung kan dengan memberikan informasi-informasi. Oke. Selain itu apalagi yang dinilai? Pemanfaatan waktu. Karena waktu yang kita berikan adalah 3 menit. Jadi pas 3 menit pas Bapak Ibu mulai itu waktu berjalan. Tipsnya adalah sampaikan jawaban sesuai dengan pertanyaan. 1. Sampaikan pertanyaan itu jawaban itu adalah yang pas ke pertanyaan ya. Jadi kalau bumbu-bumbunya nanti belakangan, tapi pada saat menjawab itu tolong diperhatikan yang bobotnya paling besar, yaitu kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban ya. Nah, lain-lainnya itu ya ini tadi kecakapan dan pemanfaatan waktu. Nah, jadi momen ini saya sudah sampaikan, tolong yang 20 orang ya. Kenapa 20 orang? Karena masing-masing kategori kan ada 5 besar ya. Itu tolong dimanfaatkan penilaian ini ya, karena kami sudah share ke seluruh peserta. Silakan Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan diri ya, kurang lebih sampai seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, yang tahapan yang tadi ya. Jadi jangan ada kesalahpahaman ya di antara kita. Karena tadi nilainya besar gitu kan, kenapa pas saat grand final saya jadi nomor 5 gitu kan. Ini nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya dengan penilaian awal, karena penilaian awal stop sampai 5 besar, itu adalah capaian. Capaian selanjutnya adalah di grand final jurinya berbeda, pertanyaannya berbeda. Jadi siapapun itu yang 5 besar masih punya kesempatan ya, masih punya kesempatan, karena teladan itu harus mempunyai emosi yang stabil. Artinya pada saat dia di depan peserta dan dengan waktu yang singkat, dia harus mengontrol emosinya. Nah, karena tahun lalu ya pengalaman, saking demam panggung iya, stres iya, mungkin ya, karena kita tidak tahu sosok seseorang, saat ditanya blank, benar-benar blank. Nah, di tahun ini semoga tidak ada yang seperti itu ya Bapak dan Ibu. Karena dari awal kami sudah mencoba mempersiapkan Bapak dan Ibu. Ya, dari mulai proses, Bapak Ibu berlomba, kemudian waktu. Nih, kuis Bangga Kencana itu berburu dengan waktu. Nah, Bapak dan Ibu sudah dilatih itu. Program sudah kita berikan. Caranya menjawab pertanyaan melalui public speaking sudah kami berikan. Jadi kami mempersiapkan Bapak dan Ibu menuju grand final. Semuanya kami harap di grand final ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon pengertiannya, mohon dipahami apa yang kami sampaikan sehingga tidak ada kesalahpahaman nanti pada saat grand final ya. Sebentar, satu lagi yang saya ingin sampaikan. Tadi terskip ya. Saya lanjutkan dulu nih. Tadi kan sudah ya pengumuman. Kita lanjut ke jadwal. Jadi ada penilaian masing-masing kategori. Masing-masing peserta akan diberikan waktu menjawab selama 3 menit.
ya, tidak ada pendalaman atau tanya jawab kepada peserta, ya. Jadi benar-benar tidak ada tanya jawab, Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk berbicara selama 3 menit, ya, nggak ada tanya jawab, tidak ada pendalaman, oke. Setelah Bapak dan Ibu melakukan penilaian, tentunya nilai-nilai akan kami kumpulkan kepada juri untuk nanti kita umumkan. Jadi setelah Bapak dan Ibu melakukan grand final, pengumumannya akan kami sampaikan saat itu juga, ya, di pagi hari, ya, di jam 11. Pengumuman pemenang ATLL, jadi 5 besar, ya, juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, harapan 1, harapan 2, dan harapan 1 dan 2, sebentar. Nah, jadi gini, menurut arahan dari Pak Deputi, jadi penamaan juara, ya, penamaan juara itu ada lagi ternyata, ya, penamaan juara. Jadi nanti kalau dibacakan oleh pagi maupun yang siang, ya. Jadi penamaan juara berbeda, bukan satu gitu, ya. Juara 1 sinonim dengan namanya Prawira Kencana Utama. Ini Pak Apin kepingin sekali bahwa juara 1 penyuluh KB itu namanya adalah Prawira Utama. Demikian juga dengan juara 2 Prawira Kencana Madya. Juara 3 ada namanya Prawira Kencana Pratama. Harapan 1 Prawira Kencana Eka. Kemudian harapan 2 adalah Prawira Kencana Dwi, ya. Bapak Ibu, jadi Pak Deputi Admin, ya, pimpinan kami ingin memberikan gelar kepada Bapak dan Ibu para juara. Demikian juga misalnya petugas PLKB non ASN, namanya Pradipta Kencana Utama, itu adalah juara 1-nya teladan di tahun ini. Jadi ada penamaan. Kemudian juga kader IMP, ya, Sewagati Kencana Utama, ya, untuk juara 1, dan seterusnya. Kemudian juga KB Lestari kita namakan Kaharsa Kencana Utama, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya, untuk penamaan nih yang Pak Deputi inginkan, ya. Jadi penamaan-penamaan itu juga nanti pas saat dibacakan mungkin Bapak dan Ibu akan nggak asing lagi, ya, karena saya sudah infokan apa tuh gitu kan, apa itu nama-nama Prawira Kencana gitu kan Utama. Oh, itu adalah gelar juara 1 untuk penyuluh KB. Sewagati Kencana, oh itu gelar untuk juaranya kader IMP, ya, Bapak dan Ibu, itu arahan pimpinan, ya. Oke, baik, kembali lagi ke jadwal, ya. Di sini akan kami umumkan 5 juaranya, ya, juara teladan di tahun 2024, ya, sudah saya paparkan tadi. Kemudian juga ada pemenang-pemenang per kategori yang sudah kami selenggarakan, ya, baik busana maupun nanti video juga akan kami tutup nanti di tanggal 24 Juni, ya, hari Senin pukul 18. Oke. Juga ada foto bersama. Nah, di jam istirahat ini Bapak dan Ibu nanti kami persilakan makan siang dan mengganti pakaian, ya. Karena paginya itu adalah pakaian adat yang tentunya di siang harinya akan ada kegiatan apresiasi. Nah, ini semua berkumpul nih. Semua lomba-lomba berkumpul dan yang juara satunya akan diberikan piagam oleh Pak Kepala, ya. Jadi pada saat pagi akan ada hadiah dari kami, namun untuk piagam kami simpan dulu, ya. Kami simpan dulu, diserahkan juga setelah acara apresiasi, ya. Setelah acara apresiasi nanti kami serahkan piagamnya, karena dari protokol BKKBN minta kalau piagam itu nanti khusus untuk juara 1 saja yang akan diberikan oleh para pejabat tinggi media, deputi, ya, para deputi maupun nanti Pak Kepala. Pak Kepala itu hanya memberikan 28 orang pimpinan daerah,
ya, bagi Bapak dan Ibu juara satu yang akan dipanggil pada saat apresiasi ini, karena tidak semua juara Bapak dan Ibu disampaikan pada saat apresiasi ini, yang jam 1 sampai jam 4, hanya juara satu. Karena setelah kami inventarisir ada 219, kalau kita serahkan pada saat momen siang itu waktunya habis sampai pagi ternyata. Dan di malam harinya itu tanggal 27-nya itu masih ada kegiatan lagi dalam rangka Harganas, ya, para pejabat tidak bisa sampai malam untuk acara apresiasi. Jadi pada saat apresiasi hanya juara satu yang akan dipanggil. Jadi juara satu kategori penyuluh KB, PLKB non ASN maupun kader IMP dan KB Lestari, ya. Itu akan naik ke panggung. Yang juara-juara satunya di siang hari diberikan piagam saja, ya. Karena ada batasan-batasan dari protokol yang tidak bisa kita hindari, ya, harus dipatuhi artinya, ya. Jadi batasannya seluruh pemenang maupun misalnya dari kependudukan atau dari ke KB dan KR maupun dari KSPK itu juara-juara satunya saja yang akan naik ke panggung dan diberikan hanya piagam, ya, pada saat piagam. Kami karena yang panitianya juga kami juga di siang hari, jadi kami infokan dulu lebih awal, ya. Jadi setelah acara pagi grand final selesai, Bapak dan Ibu akan isoma makan siang di hotel di tempat Bapak dan Ibu yang penyelenggaraan pagi. Kemudian saya harap Bapak dan Ibu bisa berganti pakaian bagi peserta yang kebetulan tidak bermalam di hotel yang sama di kegiatan kami di PO Hotel, ya. Nah, bagi yang sama bisa bertukar pakaian. Namun saya harap on time, ya, karena waktunya itu nggak cukup banyak. Jadi jam 13.30 itu sudah ada di ruangan kembali, ya, Bapak dan Ibu untuk melanjutkan kegiatan apresiasi, ya. Dan menggunakan pakaian batik, ya, batik, sehingga Bapak dan Ibu nggak agak ribet kalau masih siang hari pakai pakaian adat. Jadi bagi peserta yang beda hotel bisa membawa pakaian batiknya di siang hari, ya. Kemudian tanggal 27 ini tergantung dari kebijakan dari provinsi, apakah Bapak dan Ibu masih stay di Semarang atau hanya sampai tanggal 27. Ini kami serahkan ke provinsi masing-masing. Kami kegiatannya hanya di tanggal 26, ya, Bapak dan Ibu. Ini kriteria penilaian sudah. Kemudian, oh ya, tahun lalu pemberian hadiah itu berupa uang pembinaan namanya, ya, uang tunai. Namun di tahun ini kita diinfokan oleh bagian keuangan dan Irwil tidak boleh diberikan dalam bentuk uang kalau sumbernya itu dari APBN, ya. Kalau sumbernya dari APBN tidak boleh pakai uang, ya. Jadi kami beri bentuknya terpaksanya dengan mohon maaf sekali berbeda dari tahun lalu. Jadi di tahun ini hanya hadiah, ya, yang bisa kami sampaikan hadiah dan tidak dalam bentuk barang, ya. Artinya nggak bisa kami lagi berikan dalam bentuk uang seperti tahun-tahun sebelumnya, karena sudah ada surat pemberitahuan dari Biro Keuangan merujuk dari peraturan Kemenkyu bahwa ASN itu tidak boleh menerima hadiah berupa uang. Terus bagaimana dengan para kader dan KBL? Jadi kita kesepakatannya, jadi semua dalam bentuk barang, ya, Bapak dan Ibu, izin. Jadi tidak lagi dalam bentuk uang. Ini juga sesuai dengan peraturan Kemenkyu. Jadi daripada kita dapat masalah di kemudian hari dan harus mengembalikan dan sebagainya, dan itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Jadi kami mematuhi peraturan Kemenkyu tersebut untuk hadiah mungkin dalam bentuk barang, ya, tidak berupa uang. Nah, berbeda halnya dengan para favorit, ya.
para favorit ya, hadiahnya itu kami dapatkan dari sponsor ya. Alhamdulillahnya di tahun ini kami mendapatkan sponsor sehingga kami bisa memberikan hadiah yang tidak mungkin bagi Bapak dan Ibu hadiahnya sangat kecil ya, tapi ini merupakan reward dari kami ya Bapak dan Ibu, reward dari kami, sehingga untuk hadiah para favorit kami alhamdulillahnya bisa berikan dari sponsor ya, dari CSR. Kami juga punya CSR nih Bapak dan Ibu yang bisa kami berikan untuk teman-teman favorit ya. Baik, nah kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu. Yang bawah ini adalah teknis nih, jadi Bapak dan Ibu tidak saya berikan infonya. Oke, satu lagi yang ingin saya share. Oke, flyer. Kami sudah menyiapkan flyer untuk acara grand final ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti ini saya share ya bagi teman-teman Bapak dan Ibu yang tidak bisa hadir ya, misal tidak bisa hadir, ini nanti bisa lihat di Zoom. Di Zoom kami ya, nanti saya share juga linknya bit.ly // grand final ATLL 2024. Nah, ini bisa dilihat di rumah baca PKB PLKB bagi Bapak dan Ibu. Siapa tahu yang misal di 5 besar itu tidak hadir di Semarang. Nah, kami fasilitasi, kami bantu melalui Zoom. Ya, Bapak dan Ibu, nanti kami fasilitasi melalui Zoom bagi 5 besar yang tidak bisa hadir misalnya karena keterbatasan provinsi. Oke, nanti bisa wawancaranya tetap dilakukan, hanya saja melalui Zoom dan tentunya pertanyaannya akan berbeda ya. Karena melalui Zoom, jadi pertanyaannya memang harus berbeda. Siapa tim-tim jurinya? Nih, tim-tim jurinya ada dari Dharma Wanita dan penyuluh KB ahli utama, serta dari Widya Iswara. Ya, mungkin Bapak dan Ibu waktu sesi wawancara pernah bertemu nih para juri, ya. Nah, salah satu para juri pasti Bapak dan Ibu pernah jumpa nih, ya. Ini ada tim juri, masing-masing kategori nanti ada 3 juri yang akan menilai Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih seperti ini ya, Bapak dan Ibu, semuanya sudah saya sampaikan, tidak ada yang tersisa. Jadi, Bapak dan Ibu mohon siapkan diri ya untuk menuju grand final. Baik, kita waktunya nggak lama, saya beri kesempatan pertanyaan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, nggak lama ya Bapak dan Ibu ya, karena kita masih ada kegiatan lain. Izin, saya harus rapat Harganas ya.